Salah satu peristiwa sejarah yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam seperti sekarang ini adalah kerajaan Islam Indonesia di berbagai wilayah Nusantara. Meski demikian, tak sedikit orang atau bahkan Anda sendiri yang mungkin lupa mengenai kerajaan-kerajaan mana saja yang termasuk dalam kerajaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, di pembahasan kali ini akan diulas lebih lengkap mengenai daftar kerajaan Islam Nusantara beserta alasan mengapa Islam mudah diterima di Nusantara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Awal mula kerajaan Islam Nusantara. Melihat bukti sejarah, kerajaan Islam yang ada di Indonesia sendiri diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang datang melalui jalur lintas perdagangan laut. Di sini, para pedagang Islam dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok mulai membaur dengan para penduduk Indonesia. Adanya kegiatan dagang tersebut menjadikan agama Islam dikatakan semakin berjaya di Nusantara, hingga akhirnya membawa banyak perubahan baik dari segi budaya hingga segi pemerintahan. Kendati demikian, agama Islam sendiri dikatakan dalam sejarah mulai masuk pertama kali ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan dengan kegiatan perdagangan tersebut, ajaran agama Islam pun kian berkembang seiring dengan kemunculan berbagai kerajaan Islam di Nusantara. Lantas, apa saja kerajaan-kerajaan yang membuat agama Islam semakin berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia? Mengapa agama Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan penduduk Indonesia mudah menerima agama Islam ketika saat itu mayoritas memeluk agama Hindu dan Buddha, yaitu mulai runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Penyebaran Islam dilakukan secara damai, syarat masuk Islam mudah, pelaksanaan ibadahnya mudah. Islam adalah agama yang demokratis. Islam tidak memaksa, penduduk pribumi sendiri memiliki pemikiran yang terbuka. Daftar kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terlepas dari semakin berkembang pesatnya agama Islam di Indonesia, ternyata hal ini tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Nusantara, di antaranya sebagai berikut. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, tepatnya di Aceh, yang dibangun oleh Merah Silu yang mendapat gelar berbahasa Arab Malikul Saleh tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai sendiri mencapai puncak kejayaan pada masa pimpinan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, di mana ketika itu pusat perdagangan berada di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Kerajaan Demak. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15 menjadi sebuah awal berdirinya kerajaan Demak di Indonesia. Pada tahun 1518 silam, kerajaan Demak ini resmi didirikan oleh Raden Patah, yakni putra Brawijaya yang merupakan raja terakhir Majapahit. Dengan adanya dukungan dari para wali Songo, kerajaan Demak pun kian menjadi besar dalam kurun waktu yang singkat. Kerajaan Aceh Darussalam. Tahun 1514, kerajaan Aceh Darussalam ini dikatakan resmi didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dan telah berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas. Bahkan wilayah Aceh dikatakan mampu menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Islam Indonesia selanjutnya yakni Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh sosok Penembahan Senepati tahun 1586. Kerajaan ini awalnya diketahui berada di wilayah teritorial Kerajaan Pajang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan ini akhirnya menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Pajang. Sosok pahlawan kerajaan Islam Indonesia Pajang yang dikenal karena prestasinya yakni Jaka Tingkir, membawanya diangkat sebagai menantu Trenggana dan menjadi Bupati Pajang bergelar Hadi Wijaya.
Tahun 1547, Sunan Prawoto yang naik tahta tewas dibunuh oleh Arya Penangsang. Berkat dukungan Ratu Kalinyamat, Jakatingkir dan pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang dan mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568. Kerajaan Cirebon, salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang membawa pengaruh besar di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi, yakni Kerajaan Cirebon. Adapun pendiri Kerajaan Cirebon ini tak lain merupakan salah satu anggota Wali Songo, yakni Sunan Gunung Jati, di mana dia diketahui memimpin sejak abad ke-15 di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Demikian informasi untuk Anda mengenai sejarah Islam di Nusantara yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!